Hai, selamat datang di Business Hack 101, sebuah serial pembelajaran untuk membantu Anda para pengusaha dan inovator korporat dalam membangun dan mengembangkan sebuah usaha. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas tentang diversification. Itu adalah sebuah strategi untuk mengembangkan usaha Anda. Anda ingin melakukan scale up, katakanlah ya, ingin punya volume bisnis yang lebih besar, maka ini adalah salah satu strategi yang Anda bisa pakai. Nah, ini termasuk strategi yang paling berisiko, tapi juga yang paling memberikan peluang untuk Anda nanti bisa menumbuhkan perusahaan Anda secara signifikan. Nah, kayak gimana sih maksudnya, contohnya gimana, dan gimana cara Anda melakukannya? Yuk kita temukan jawabannya di video berikut ini. Saya Indrawan Nugroho, CEO dan co-founder Cias Corporate Innovation Asia, bersama dengan sahabat saya. Saiful Islam dari nginbound.com. Nah, di episode ke-19 ini kita akan bahas tentang salah satu strategi atau cara untuk growing your business, yaitu diversification. Nah, ini seru banget. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum sempat subscribe di channel ini, silakan tekan tombol subscribe ya dan nyalakan notifikasinya. Oke, diversification itu apa sih? Kita review sedikit ya. Kita bicara tentang growing the business itu menggunakan framework atau pendekatan unsolved ya, atau unsolved metric ya, di mana kalau kita ingin ngembangin bisnis kita menjadi lebih besar lagi, ada dua jalur yang bisa kita pakai ya. Jalur pertama adalah jalur market, yang satu jalur produk gitu. Ada existing produk, existing market, ada new produk, ada new market gitu. Dan kita udah bahas di episode sebelumnya, ada market penetration. Jadi menjual produk yang sama ke pasar yang sama, cuman tinggal di bundling dan lain sebagainya. Kemudian ada product development. Kita jual produk yang baru tapi di market yang sama. Kemudian juga ada market development. Kita jual produk yang sama tapi di market yang baru. Nah, di episode kali ini kita akan bahas yang keempat, yaitu diversification, di mana kita menjual produk yang completely baru di market yang baru. Dan jadi pertanyaan kan, kenapa sih kok kita ngambil yang diversification ini? Karena ya, kita udah sempat bahas kemarin ya di ujung episode sebelumnya itu bahwa kadang-kadang kita tuh pengen gitu masuk ke market yang completely baru yang selama ini nggak kita garap. Mungkin dari Indonesia mau jual ke China misalnya ya, atau kita mau pindah segmen gitu, nggak hanya garap di satu segmen tertentu, tapi kita mau garap segmen di atasnya misalnya, atau kita mau pindah dari B2B menjadi B2C atau sebaliknya gitu. Tapi kemarin kita di episode sebelumnya itu ngebahas bahwa ternyata ada syarat kalau kita mau melakukan itu gitu. Dan nggak selamanya bisa kita nawarin produk yang sama ke segmen yang completely baru. Karena bisa jadi itu nggak diterima aja gitu, nggak cocok dengan budayanya, dengan habit dari masyarakatnya gitu, atau bahkan apa yang valuable di satu kota dianggap nggak valuable di kota yang lain gitu. Nah jadi kalau situasinya kayak gitu gimana dong gitu? Padahal kita pengen banget nih masuk ke market yang untapped market itu, yang potensinya gede itu. Nah solusinya adalah di diversification. Jadi ya udah, karena memang mau garap market itu, sementara produk yang ada itu ternyata nggak bisa diterima dengan baik, ya kita buat produk baru dong. gitu. Jadi new market, new product, itu namanya diversification. Nah, bicara tentang diversification ini, ada dua kategori nih, Mas Saiful. Ya. Ada yang disebutnya dengan related diversification, ada yang unrelated diversifications. Jadi contoh yang related itu maksudnya gini, walaupun itu produknya baru, tapi itu sebenarnya masih satu keluarga lah, masih nyambung gitu ya. Misalnya contohnya kalau Anda adalah produsen sepatu kulit misalnya. Kemudian Anda masuk ke market yang baru dan di situ Anda jualan dompet kulit. Nah, itu kan produknya kan udah baru tuh ya. Yang tadinya sepatu, ini dompet gitu. Tapi kan sama-sama kulit, bahan bakunya sama. Bisa jadi skill set yang dibutuhkan tuh sama. Nah, itu yang related diversifications. Tapi bisa juga yang unrelated diversification, nggak nyambung. Anda produsen sepatu terus jualan handphone, nggak nyambung belas gitu. Boleh nggak? Boleh, dan itu kejadian ya. Ya, Mas Saiful pasti punya nih cerita perusahaan-perusahaan gede yang lakukan unrelated diversification itu. Contohnya apa tuh, Mas? Banyak banget, Mas. Jadi yang penting kalau yang mungkin yang menjadi pertimbangan itu adalah dia melihat potensi market yang sangat gede sekali, demand yang sangat gede sekali,
dan bisa jadi dia memang bisa jadi karena punya modal aset yang cukup gede untuk diputar untuk memenuhi demand tersebut. Salah satu yang paling mungkin jarang orang dengar gitu ya, itu adalah Volkswagen sendiri. Kita ngertinya VW atau kita orang Indonesia bilangnya VW. VW itu ya jualan Mobil VW, mobil gitu mobil dengan kodok gitu ya. variannya ya mobil Beetle atau VW Kombi atau apa-apa yang legend-legend banget itu. Tapi nggak banyak yang tahu kalau mereka itu juga berbisnis sosis. Currywurst gitu. Oh, itu terkenal banget padahal. Jadi Betul itu ya. Itu yang buat perusahaan yang sama itu, Mas. Perusahaan yang sama. Dan itu favorit memang sosisnya dari Volkswagen itu benar-benar favorit di Eropa sana. Ya memang mostly bahannya dari babi sih, jarang yang dikirim, makanya jarang yang dikirim di sini. Tapi itu memang favorit banget. Nah, tapi orang nggak akan kepikiran gitu loh. Bagaimana mungkin dari perusahaan yang ngomongin mur baut gitu ya, semua kelengkapan mesin, mobil gitu, tapi tiba-tiba main di bisnis kebutuhan pangan, di mana memang sosis salah satu kebutuhan komoditas yang tinggi di Eropa sana. Tapi itu sah-sah saja, bukan hanya VW aja sih. Jadi kayak misalnya ada juga Michelin. Michelin itu ya mungkin ini bagian dari strategi marketingnya juga, bagaimana dia bermain di satu segmen yang completely different dengan jualannya atau dagangannya. Kita tahunya ya dia produsen ban, pabrikan ban gitu. Tapi di satu sisi dia punya satu aktivitas yang benar-benar berbeda, di mana dia merating restoran-restoran terbaik di dunia. Jadi kalau ada resto, ada label bintang 3-nya Michelin, itu benar-benar recommended banget dan pasti restoran itu sangat dihormati gitu. Dan karena nggak banyak gitu, karena nggak banyak resto-resto yang benar-benar dilabel bintang 3 oleh Michelin. Nah, ini aktivitas yang menarik. Yang mungkin kelihatan nyeleneh lagi itu mungkin McD. McD kita taunya ya jualan burger, jualan french fries, jualan ayam. Tapi bisnis real estate-nya McD itu menggurita. Dan ternyata pemain properti yang luar biasa. Dan mainannya real estate. Tapi kalau teman-teman yang udah pernah nonton filmnya The Founders ya, Coach ya? Yang cerita tentang McD itu ya mungkin McD itu ya. Ada clue-cluenya di situ. Betul. Tapi ini menarik karena itu bukan hanya sekedar diversifikasi coba-coba ya, itu benar-benar salah satu kontributor revenue yang luar biasa di sana. Jadi kelihatan banget mereka itu kakinya memang di mana-mana gitu dan mereka serius dengan itu. Yang jadi kunci di sini adalah ketika mereka melihat ada peluang yang sangat besar di market dan mereka memungkinkan untuk bermain di sana, mereka masuk meskipun dengan brand yang katakanlah dia sangat kuat di segmen tertentu. Tapi bisa jadi brand itu adalah modal juga untuk bisa diterima dengan mudah di market baru dengan completely brand new product gitu. Nah, itu Coach menarik banget. Jadi sah-sah aja sih diversifikasi dan wajib mungkin ya kalau kita memang sudah mapan dengan core product sebelumnya. Iya. Jadi ya mau segila apapun nggak ada yang ngelarang lah. Tinggal pertanyaannya berhasil apa enggak ada. Itu. Karena itu aja sih. Karena memang begini, di antara empat jalur gitu ya untuk kita growing business pakai Ansoff Matrix ya, yang market penetration, market development, product development dan diversification, memang yang paling berisiko itu diversification. Yang paling tidak berisiko dan relatif paling mudah itu adalah market penetration. Ya kan jual produk yang sama ke market yang sama ya, paling nggak dibundling, dimodif dikit-dikit, tambahin fitur dikit-dikit gitu ya. Dipositioningkan beda dikit gitu. Itu paling less risky. Yang riskiest, yang paling berisiko adalah diversification. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bicara product development, itu ada risiko nggak? Ada risiko. Apa risikonya? Produk kita itu bakal laku apa nggak ya? Kita nggak tahu karena itu kan produk baru. Kita nggak punya experience di situ. Tapi setidak-tidaknya gue kenal banget marketnya. Gue tahu banget nih segmen pasar yang gue pengen target untuk gue jual produk baru ini gue tahu. Jadi minimum kalau ada 2 yang
salah satu di antara dua ini udah di tangan gue deh gitu. Yang satu aja yang gue masih rada nggak jelas gitu. Demikian juga kalau market development ya. Marketnya baru, aku nggak terlalu kenal nih. Gimana sih cara aku bisa masuk ke market ini? Aku belum punya experience. Tapi paling nggak produknya kan udah terbukti bagus. Nah, jadi paling nggak dari dua ini satu udah dipegang, yang satu baru nggak jelas. Diversifikasi, produknya baru, marketnya baru, dua-duanya kita nggak kuasai. Marketnya itu kayak gimana, perilaku konsumen di sana itu seperti apa gitu. Ya kita bisa sih baca-baca, lihat intelligence, tapi beda antara kita udah punya experience terjun di situ puluhan tahun dengan kita cuma baca-baca market intelligence, itu beda banget. Produk juga kita, begitu kita buat produk yang baru, kita bisa benar-benar hire orang-orang terbaik untuk desain produk itu, tapi kita nggak akan benar-benar bisa memahami sepenuhnya tentang produk itu, bagaimana itu digunakan, unless kita udah selama belasan tahun memproduksi dan menjual produk yang sama itu kan gitu. So itu menjadi riskius karena risikonya di dua itu. Iya kalau Anda milih market yang tepat, iya kalau cara jual Anda di market itu bagus, iya kalau produknya pas gitu. Nah tapi di saat yang sama Mas Saiful, ternyata ini juga yang memberikan reward paling gede Mas, kalau berhasil. Biasa ya kan, apa sih? High risk, high profit gitu ya, sebut ya. Low risk, low profit gitu ya. Kenapa? Karena itu benar-benar membuka sebuah jalur revenue yang completely baru gitu. Dan begitu kita jadi first mover di situ, di market yang baru dengan produk yang baru, kita first mover, wah itu market bisa kita kuasain semua itu. Kalau berhasil ya, jadi itu memang ada risiko gede, cuman peluangnya juga gede di situ. Nah, mungkin ada nanya, Mas, gimana caranya supaya mengurangi risiko itu? Nah, sebenarnya sih jawabannya simpel ya, Mas ya. Kan tadi saya udah sebut ya bahwa diversification itu ada yang related dan ada yang unrelated ya. Ya kalau misalnya kita mau ngurangin risiko ya ambil yang related aja gitu. Yang tadi itu yang aku contohin di awal tadi, produsen sepatu dia jualan dompet ya, sepatu kulit, produsen sepatu kulit jualan dompet kulit di market yang baru gitu. Nah, kalau misalnya Anda contoh fashion misalnya, Anda biasa produksi dan jual gamis, misalnya gamis ya, baju muslimah itu gamis. Anda ingin masuk ke market yang baru yang biasanya Anda mainnya B2C gitu. Anda jual gamisnya langsung ke pembeli. Nah, Anda main ke B2B. Karena Anda ngejar order gede gitu ya, ke B2B, ke perusahaan. Tapi yang Anda jual apa? Produknya seragam. Wah, seragam kantor. Ke B2B. Nah, itu namanya related diversification. Masih kategorinya masih diversification itu. Kenapa? Karena marketnya baru. Biasanya aku langsung ke customer retail, B2C, sekarang jadi B2B. Beda segmen. Yang tadinya biasa buat gamis, sekarang aku buat seragam kantor. Nah, kan beda produknya, tapi masih related, nyambung bro, antara gamis sama seragam kantor, sama-sama baju gitu. Bahan bakunya sama-sama kain kan, belum ada bajunya pakai besi kan, belum ada kan. Ya, jadi saran saya kalau mau diversifikasi berangkatlah dari yang related. Nanti kalau misalnya otot-ototnya udah kebangun gitu ya, modal udah makin gede, udah siap untuk nanggung risiko gitu, ya monggo silakan lebih adventurous main ke yang unrelated yang ngikutin Michelin sama apa tadi Volkswagen. Gimana Mas perspektif inbound nih? Aku penasaran nih tentang diversification, pengen belajar banyak lagi. Kalau saya gini Coach, jadi diversification. Jadi untuk meminimalkan risikonya, saya ngomongnya gitu aja sih. Soalnya gini, tetap itu high risk high gain itu memang sangat menggiurkan sekali ketika digarap sebagai business owner gitu ya. Pasti tergerak ketika dia sudah melihat, tapi dengan satu syarat ya, finansial perusahaannya sudah sehat. Karena mau nggak mau, ketika ini nggak sehat, ini jangan sekali-sekali berpikir untuk menggarap market baru dengan produk baru. Gitu. Jadi salah satu fondasinya, istilahnya pondasinya ini harus benar-benar kuat secara finansial. Nah, yang ingin saya sorot itu ini sih sebenarnya bagaimana cara mereduksi resiko tadi. Balik lagi bahwa prinsip familiarity atau istilahnya keakraban kita dengan sebuah brand itu akan menjadi katakanlah safety belt
salah satu yang membantu kita untuk membantu bagaimana produk kita akan diterima oleh market baru atau enggak. Makanya popularity dari sebuah brand itu sangat membantu, Coach. Jadi makanya nggak mengherankan kalau misalnya orang sudah terkenal dulu atau sebuah brand sudah terkenal dulu dengan ini, makanya dia bikin produk. Orang, oh istilahnya gini, kita dengan brand itu kan sudah ada trust. Maka akan muncul cognitive bias. Cognitive biasnya kayak gini, ketika brand ini menciptakan produk baru, itu akan memiliki kualitas yang insya Allah kurang lebih sama dengan produk yang sudah ada. Ya, sama dengan kayak Robert Zajong, eksperimennya Zajong itu kan tentang mere exposure effect, di mana orang yang sering muncul berkali-kali itu akan lebih cenderung disukai. Nah, paling tidak gini, garap aja brandmu, bikin brand awareness seluas mungkin lah. Istilahnya bikin brandmu dikenal sebanyak orang, sebanyak-banyaknya orang. Biar ketika kita bikin sesuatu, bikin produk baru, orang akan melihat, oh oke, ini yang bikin adalah brand ini dan aku sudah familiar dengan brand ini. Makanya aku akan lebih percaya kepada orang yang sudah aku kenal sebelumnya. Jadi sama sebenarnya dengan analogi kayak misalnya tetangga, kita punya tetangga kita sering lewat berseliweran di depan rumah, sering nyapa kita, otomatis kita akan gampang percaya ke dia gitu. Ketika dia nawarin tiba-tiba jualan gamis, jualan daster atau jualan spray, kita akan lebih percaya kepada dia. Beda sama orang yang dari antah berantah tiba-tiba ngetok pintu nawarin produk gitu. Kamu siapa gitu. Iya. Kita nggak kenal sama orangnya. Oh iya, betul. Makanya itu benar-benar salah satu yang meminimalkan resiko adalah kenalkan brand kita seluas-luasnya kepada market. Itu akan menjadi penolong membuat kita lebih gampang diterima. Ya, itu sih salah satu triknya. Aku bilang ini trik. Ya. Itu lebih memberikan jaminan lah ya, peluang lebih besar untuk nanti kita akhirnya tetap mau beli produk kita, walaupun kita coba-coba dengan produk yang kita sendiri juga belum yakin gitu ya. Oke, menarik banget Mas Saiful ngomongin diversification ini, kayaknya nggak akan ada habisnya deh. Tapi kayaknya kita harus sudahi dulu di sini. Dan saya kira teman-teman pasti banyak pertanyaan muncul nih di kepala. Jadi yuk kita nggak hentikan diskusinya di sini. Silakan nanti teman-teman langsung tuliskan aja apa yang ingin ditanyakan atau ingin dibahas gitu di kolom komen di bawah ya. Insya Allah nanti saya dengan Mas Saiful akan jawab semua pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, seru banget. Makasih untuk episode 19 ini. Kita akan lanjut di episode berikutnya setelah ini. Makasih, sampai ketemu di episode terakhir, episode 20. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.